Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisdiana Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pendekatan ekspresif. Secara ekspresif, karya sastra seni merupakan hasil pengungkapan sang pencipta seni tentang pengalaman, pikiran, perasaan, dan sejenisnya. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang dalam mengkaji sastra memfokuskan perhatiannya pada sastra selaku pencipta karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai ekspresi sastrawan, sebagai curahan perasaan atau luapan perasaan dan pikiran sastrawan, atau sebagai produk imajinasi sastrawan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sisi pengarang, karya sastra seni merupakan karya kreatif, imajinatif, dan dimaksudkan untuk menghadirkan keindahan. Dalam kaitan ini, Einstein menyatakan bahwa ada dua hal yang harus dimiliki oleh seorang pengarang, yakni daya kreatif dan daya imajinatif. Daya kreatif adalah daya untuk menciptakan hal yang baru dan asli. Manusia penuh dengan 1001 kemungkinan tentang dirinya. Untuk itu, seorang pengarang merupakan berusaha untuk memperlihatkan kemungkinan tersebut, memperlihatkan masalah manusia yang subtitle, halus, dan bervarian dalam berkarya sastranya. Sedangkan daya imajinatif adalah kemampuan pengarang untuk membayangkan, menghayalkan, dan menggambarkan sesuatu atau peristiwa-peristiwa. Seseorang pengarang yang memiliki daya imajinatif yang tinggi, bila dia mampu memperlihatkan dan menggambarkan kemungkinan-kemungkinan keindahan, masalah-masalah, dan pilihan-pilihan dari alternatif yang mungkin dihadapi manusia. Karena karya sastra, seni dituntut untuk memberikan hiburan, maka keindahan, kesegaran, kemenarikan, dan sejenisnya harus menyertai karya sastra itu sendiri. Karena sifatnya yang kreatif, imajinatif, karya sastra mengarah pada dunia rekan sang pencipta. Karya sastra merupakan, misalnya, menyuguhkan cerita, tokoh-tokoh, berikut perilaku yang menyertai dan segala aspek pendukung cerita itu merupakan hasil kreasi dari penciptanya. Sebagai karya sastra, diciptakan dengan menonjolkan aspek seninya, aspek estetik, dalam upaya untuk memberikan hiburan bagi penikmatnya. Pandangan tersebut memang sejalan dengan doktrin seni yang pernah berkembang di Eropa, terutama di Prancis, pada akhir abad 19, yakni I art for I art, yang dalam bahasa Inggrisnya art for art's sake, yang berarti seni untuk seni. Pendekatan pragmatif. Pendekatan pragmatif adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu pada pembaca. Dalam hal ini, tujuan tersebut dapat berupa tujuan politik, pendidikan moral, agama, maupun tujuan yang lain. Dalam praktiknya, pendekatan ini cenderung menilai karya sastra menurut keberhasilannya dalam mencapai tujuan tertentu bagi pembacanya. Dalam praktiknya, pendekatan ini mengkaji dan memahami karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan pendidikan, ajaran, moral, agama, maupun fungsi sosial lainnya. Semakin banyak nilai-nilai tersebut terkandung dalam karya sastra, maka semakin tinggi nilai karya sastra tersebut bagi pembacanya. Yang terakhir, pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai struktur yang otonom
dan bebas dari hubungannya dengan realitas, pengarang maupun pembaca. Pendekatan ini juga disebut oleh Wellek dan Warren tahun 1990 sebagai pendekatan intrinsik. Karena kajian difokuskan pada unsur intrinsik karya sastra yang dipandang memiliki kebulatan, koherensi, dan kebenaran sendiri. Pandangan terhadap karya sastra secara objektif menyatakan bahwa karya sastra dalam kurung seni merupakan dunia yang otonom, yang dapat dilepaskan dari pencipta dan lingkungan sosial budaya zamannya. Dalam hal ini, karya sastra dapat diamati berdasarkan strukturnya. Pendekatan objektif merupakan pendekatan menitik beratkan pada karya sastra itu sendiri.